Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dan peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan presiden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta,
ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini. Sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih yang di rumah-rumah dimanapun berada, saya percaya kita diberkati Tuhan dan kita selalu dalam perlindungannya. Amin. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah sore. Biarlah penyertaan Tuhan dahsyat bagi setiap kita ketika kita datang memuji, memuliakan namanya di dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya setiap kita akan memperoleh urapan yang baru, yang dahsyat, yang dari Tuhan. Baik saudaraku, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah dahsyat Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu sampai sore hari ini, di hari Minggu ini Tuhan. Kami keadaan sehat, kuat itu berkat anugerah kebaikan-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami rindu mau datang menyembah Engkau, masuk dalam pelataran-Mu, dan kami sangat merindukan Tuhan Yesus mengurapi kami dengan urapan yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus yang memberkati kami, mulai dari sekarang, mulai dari awal ibadah ini sampai akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus terkasih. Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia bagi setiap kita. Saat pergumulan kita, Dia selalu menopang kita. Sebab Yesus Kristus Bapa yang baik. Nobody's like Him. Saya percaya Yesus selalu mengasihi kita. Penghiburan yang kurindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Engkau sungguh setia. Kau yang selalu
Kakak, penghiburan yang kurindukan, selalu kau sediakan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah yang dapat dipercaya, menolong setiap kami, memberkati hidup kami. Yesus, Kau Raja, Kau layak disembah, layak Kau dimuliakan, sebab Kau Raja, penebus kami. Kaulah Allah yang dahsyat, Kaulah Alfa Omega, yang selalu ada di tengah pergumulan hidup. Kau layak dimuliakan, layak disembah, layak diagungkan. Yesus Raja, ini anakku, Tuhan, kami rindu urapanku. Biarlah Kau Tuhan yang bertata atas hidup. Kaulah Raja yang menuntun langkah kami. Yesus, haleluya. Tuhan, Kau mulia, ya Bapa, Sang Raja, ya Tuhan, Raja mulia. Ya Rabu, ya Raja, ya Rabu, Todo ya Rabu, Santus Tiso, ya Rabu, ya Rabu, ya Rabu, ya Rasyana, ya Bu, ya Rasyabo, ya Rara, ya
Oh Jesus, kami sungguh haus urapan-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu, Kau yang bertata atas pujian kami. Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Biarlah jiwa kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Yesus Kristus lebih lagi menyembah Engkau Sang Raja, Sang Mulia. Dan tubuh jiwa kami akan menyembah Engkau Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Yesus Kristus. Seraya kita berkata, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Jesus, bless the Lord. My soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship
nama Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat percaya ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Yesus Allah yang dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih bersukacita meninggikan nama-Mu yang mulia. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap lebih lagi bersukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Saudaraku, Tuhan Yesus selalu memberikan kegirangan bagi jemaatnya yang selalu menanti-nantikan Dia, dan jemaat yang selalu mengandalkan Dia di tengah pergumulan atau kapanpun. Amin. Kita akan menyanyikan ini supaya memang sukacita damai sejahtera itu tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari menari bagi Yesus Kristus yang terkasih, yang ada di rumah-rumah, dimanapun. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita menari saat terkasih bagi Allah yang dahsyat, sebab sukacita kegembiraan itu Tuhan yang mencurahkan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku
kita sudah pantasnya bersorak karena Yesus Kristus selalu mencurahkan sukacita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Kami bersukaria Yesus Kristus karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Yesus yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangannya. Sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Baik, sangat baik lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat dan sangat baik. Mari sama-sama kita katakan saudara terkasih. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh Allah yang baik. Siapa yang merasakan Allah itu memang Allah yang baik? Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus. Silakan duduk saudara terkasih. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana Tuhan kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau.
aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Heti, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengarkan kata ibadah? Mungkin dalam pikiran kita, ibadah itu adalah kegiatan yang diadakan di dalam gereja. Ibadah itu adalah persekutuan. Ibadah juga merupakan susunan liturgi di mana ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada 3 lagu lambat, 2 lagu cepat. Ada kita baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Nah, apakah ibadah hanya sebatas liturgi? Apakah ibadah itu hanya sebatas persekutuan, kegiatan di dalam gereja? Ada juga yang mempunyai pemahaman bahwa ibadah adalah seluruh kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Artinya, ibadah itu hanya sebatas pemahaman, tidak menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita memaknai ibadah hanya sebuah liturgi, hanya sebuah pemahaman, sebatas itu saja, maka sebagai akibatnya akan didapati akan ada orang yang akan memiliki 2 sisi kehidupan. Seperti uang koin logam, ada sisi depan dan sisi belakang. Artinya, kehidupan di dalam gereja dan di luar gereja itu berbeda. Ketika dia sedang berada di dalam gereja, kita dapat melihat bahwa dia begitu kusuk untuk beribadah. Dia sungguh-sungguh di gereja, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya, seperti itu. Tapi ketika dia di luar dari gereja, di rumah, mungkin di tempat pekerjaan, di kantor, di sekolah, di kampus, karena tidak ada orang yang melihat, dia bisa sesuka hatinya, tindakan apa yang dia lakukan, sikap seperti apa yang dia lakukan, itu dia bisa sesuka hatinya. Dia tidak dapat menjadi berkat bagi orang sekelilingnya. Dalam perkataan masih menggunakan kata-kata yang kasar, masih mengucapkan kata-kata yang kotor, masih mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Ketika berada di dalam rumah, ucapannya masih menyakitkan hati suami, menyakitkan hati istri, menyakitkan hati anak. Bahkan mungkin di tempat kerja, ucapannya membuat sakit hati karyawannya, membuat sakit hati bawahannya. Ada 2 sisi kehidupan yang berbeda. Artinya di gereja dan di luar gereja itu lain. Ada juga yang memiliki konsep berpikir bahwa saya sibuk, saya tidak dapat memberikan waktu saya untuk pergi ke gereja. Tidak perlu pergi ke gereja. Kan sekarang bisa menonton YouTube, sekarang kan bisa menonton dari televisi. Sama kok ibadah juga, kita bisa memuji Tuhan, kita juga bisa mendengar khotbah. Sama, jadi nggak perlu pergi ke gereja, buang-buang waktu. Nah, seperti itu. Ada orang yang mempunyai konsep berpikir seperti itu, bahwa tidak perlu pergi ke gereja untuk beribadah. Itu adalah konsep yang keliru. Kita bersyukur kalau saat ini, pada saat pandemi seperti ini, kita bisa menggunakan sosmed sebagai sarana untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, bahwa sosmed tersebut
tidak boleh menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Secara etimologi, pengertian ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25, kata ibadah ini menggunakan kata abad. Abad berarti melayani, pelayanan, pekerjaan, penyembah, tenaga kerja. Bekerja, melakukan pekerjaan. Melayani berarti kita melayani orang lain, mendahulukan orang lain. Bukan diri kita sendiri fokusnya, tetapi kepada orang lain. Kita sebagai pelayan di dalam ibadah tersebut, kita sebagai pelayan, artinya kita harus mempunyai kerendahan hati. Kita juga sebagai penyembah. Kita menyembah kepada Tuhan ketika kita beribadah. Ada hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Kata abad ini juga berarti kita bekerja untuk orang lain. Artinya pekerjaan kita ketika kita bekerja untuk orang lain itu juga merupakan satu ibadah. Jadi bukan hanya ibadah itu kita terkungkung di gereja saja, tetapi kita bekerja itu pun juga merupakan sebuah ibadah. Kita melayani orang lain itu juga ibadah. Kita melayani berarti diri kita yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Itu artinya kita melayani Tuhan. Jadi ibadah ini mencakup semua aspek di dalam kehidupan kita. Bukan saja mengenai hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan kita dengan Tuhan artinya kita memiliki waktu untuk mencari Tuhan. Kita memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Apakah selama ini kita sudah beribadah dengan Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah selama ini kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan kita sebagai ibadah kita? Ibadah itu juga hubungan antara kita dengan sesama kita. Dalam pekerjaan kita, itulah ibadah kita. Kita bisa terapkan, kita bisa kerjakan segala sesuatu itu untuk Tuhan di dalam pekerjaan kita. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Apakah hidup kita bisa menjadi dampak? Apakah hidup kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita? Apakah selama ini keberadaan kita itu bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita? Atau justru orang mengenal kita sebaliknya? Kita dikenal sebagai orang yang beribadah, tetapi kita tidak dapat menjaga mulut kita. Kita masih suka memfitnah orang, membicarakan keburukan orang di belakang, menyakiti hati orang lain dengan perkataan kita. Padahal kita dikenal sebagai orang yang suka beribadah. Biarlah itu menjadi perenungan bagi setiap kita, bagaimana ibadah kita masing-masing. Ibadah itu membutuhkan komitmen. Komitmen kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Komitmen untuk mau tertanam di gereja lokal. Komitmen untuk mau digembalakan. Kita harus membangun komitmen di dalam diri kita. Kita butuh bayar harga untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga membutuhkan ketaatan kepada Tuhan.
Kita membutuhkan ketekunan di dalam beribadah. Kita mau terus-menerus melakukannya. Kita mau tekun. Kita juga mau bertanggung jawab di dalam ibadah kita. Ibadah kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tanggung jawab kita dengan Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di sini ada kata tetapi. Kata tetapi merupakan kata penghubung antar kalimat yang mempunyai makna berlawanan. Pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Artinya, bangsa Israel tidak boleh menyembah kepada patung-patung, tidak boleh mereka menyembah berhala, tugu-tugu berhala, itu semua harus dimusnahkan. Yang harus mereka lakukan itu harus beribadah kepada Tuhan. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Ayat 23 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Janji Tuhan kepada umatnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang pertama, Tuhan akan memberkati segala kebutuhan kita. Ayat 25, Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ada makanan, ada minuman, merupakan kebutuhan dasar dari setiap orang. Janji Tuhan bagi setiap kita bahwa Tuhan akan memberkati kebutuhan dasar kita. Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Dia adalah Tuhan Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan segala yang kita perlukan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selagi kita masih ada kesempatan, selagi badan kita masih sehat, kita masih kuat, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang tidak menentu sampai saat ini, mari kita terus giat untuk mencari Tuhan. Mari kita beribadah kepadanya, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan sebagai satu-satunya sumber penyedia bagi kita, sumber berkat bagi kita. Yang kedua, berkat apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau beribadah kepadanya? Yang kedua, ayat 25, Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan akan menjauhkan kita dari setiap sakit penyakit. Kita perlu bersyukur di dalam masa pandemi ini kalau Tuhan masih memelihara keluarga kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Tuhan melindungi kita dari virus corona 19. Kita bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Oleh sebab itu mari kita beribadah kepadanya dengan rasa syukur. Oleh sebab kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak dapat kita hitung. Pertolongannya yang begitu ajaib di masa-masa kita mengalami kesesakan, di masa kita mengalami goncangan. Dia selalu ada menyertai setiap kita. Bahkan janjinya ketika kita mau beribadah kepadanya,
Kita tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Janji Tuhan buat setiap kita adalah menjauhkan kita dari sakit penyakit. Yang ketiga, berkat apa yang Tuhan sediakan bagi umatnya yang mau beribadah kepadanya? Ayat yang ke-26, tidak akan ada lagi di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Hidup kita menjadi produktif di dalam Tuhan. Bukan hanya diberikan keturunan, diberikan anak cucu, tetapi juga kita diberikan hidup yang berhasil dan beruntung, hidup yang produktif, hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi produktif dalam pekerjaan kita. Apapun yang Tuhan percayakan, kita menjadi produktif, kita berhasil, kita menjadi orang yang beruntung karena ada penyertaan Tuhan di sana. Ada berkat Tuhan di sana. Dia selalu menyertai kita. Demikianlah janji Tuhan bagi setiap orang yang mau beribadah kepadanya. Kita akan memiliki hidup yang produktif, hidup yang berhasil, hidup yang beruntung, hidup yang berkemenangan. Tapi kita juga harus pegang perintah Tuhan. Jangan kita lupa bahwa kita mau hanya janji Tuhan, kita hanya mau berkat Tuhan, tapi kita nggak mau melakukan perintah Tuhan. Kita datang ke gereja, kita hanya mau terima berkatnya saja, tapi kita lupakan perintahnya. Itu tidak bisa. Jadi apa yang kita lakukan itu akan ada akibat yang akan kita terima. Seperti pada ayat 25 yang kita baca tadi. Tetapi jika kamu harus beribadah kepada Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi sebelum berkat itu datang kepada setiap kita, kita harus lakukan dulu bagian kita, yaitu beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkatnya, memberikan berkatnya kepada setiap kita. Yang keempat, berkat apa yang kita terima ketika kita beribadah kepada Tuhan? Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu daripadamu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Yang keempat, berkat apa yang kita terima ketika kita beribadah kepada Tuhan? Tuhan akan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Ada perlindungan yang sempurna. Ada kuasa darah Yesus yang membentengi kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita dari setiap serangan musuh, dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampat. Tuhan berjanji melindungi setiap kita, umatnya, dari musuh-musuh kita. Tuhan juga yang akan menghancurkan setiap lawan kita. Tuhan yang akan menghancurkan setiap musuh kita. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita taat beribadah kepada Tuhan. Kita beribadahlah kepadanya. Selagi kita masih ada hari ini,
selagi kita masih bernafas, selagi kita belum masuk rumah sakit, mari kita beribadah kepada Tuhan. Manusia duniawi mungkin kadang berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Jika saya semakin banyak waktu untuk beribadah di gereja, maka waktu untuk bekerja saya menjadi semakin sedikit. Artinya, kita tidak akan mendapat setoran. Kita buka toko tapi yang kita dapat cuma sedikit, karena waktu kita buka toko tuh kurang gitu. Pembeli kurang gitu. Jangan kita berpikir seperti itu. Tetapi baiklah kita berpikir bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Susah payah itu tidak menambahinya. Janji Tuhan buat setiap kita adalah ketika kita beribadah kepadanya, Tuhan yang akan memberkati, menyediakan kebutuhan kita. Dia yang akan melindungi kita dari musuh-musuh kita. Dia yang akan melindungi kita dari segala sakit penyakit. Dia juga yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang produktif. Desain Tuhan dalam ibadah adalah memberkati umatnya. Jadi, kenapa kita harus beribadah? Karena Tuhan mau memberkati setiap kita. Dalam ibadah kita menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita adalah hamba. Jadi kita harus mengabdi kepada Tuhan kita sebagai sumber berkat kita, sumber penyedia kita, sumber perlindungan kita, dan sumber pertolongan kita. Sebagai penutup, kita akan baca di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Mari kita beribadah kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita beribadah kepadanya karena Dia adalah sumber satu-satunya Allah yang menyediakan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mau melayani-Mu dengan sepenuh hati kami, karena kami tahu kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu, berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan. Baru saja kita mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih, ucap syukur kami atas firman-Mu yang menyegarkan setiap kami pada saat ini ya Bapa. Dan sesaat lagi kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberi, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap memberi. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dapat memberi persembahan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Sesaat lagi kita akan menyaksikan warta sepekan untuk gereja kita di minggu ini. Selamat menyaksikan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa Fajar GBI My Home Rawasari akan diadakan 2 kali dalam 1 minggu,
setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 5 sampai dengan 6 pagi. Doa ini diadakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Di hari Selasa ada doa terobosan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official dan akan dilayani oleh Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari para wanita yang dikasihi Tuhan bergabung dalam menara doa pada hari Rabu pukul 5 sore. Yang besar. Pada hari Sabtu ada doa puasa jam 10 pagi dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh dan doa ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting serta disiarkan secara langsung melalui YouTube channel. We're not keeping this to ourselves. We're passing it along to the next generation, God's fame and fortune, the marvelous things He has done. Shalom guys, buat kamu teens and youth, ikuti ibadah Nesjen setiap hari Sabtu jam 4 sore di GBI My Home lantai 1 dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pastikan sudah vaksin 2 kali. Dan ibadah Nesjen juga bisa diikuti melalui live streaming di channel YouTube Nesjen My Home. Untuk info lebih lanjut, boleh melalui DM Instagram di @nesjenmyhome atau WhatsApp di 0856 688 42992. Yuk teman-teman, ikuti ibadahnya. Bersama kita menjadi generasi yang kuat dan berdampak. We are the next generation. Kami mengundang generasi mudanya Tuhan untuk beribadah bersama dalam ibadah Dewasa Muda. Mari bergabung setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara dapat beribadah secara onsite di GBI My Home lantai 2 atau melalui tayangan live streaming di YouTube. Mari ajak teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan kerja kita untuk bergabung bersama. Kami tunggu kehadirannya ya. Ibadah raya GBI My Home untuk minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Ibadah Sunday School My Home Kids. Ibadah My Home Kids diadakan 2 kali pada pukul 8 pagi dan pukul 11 siang. Setiap anak wajib selalu mengikuti protokol kesehatan serta menggunakan masker selama beribadah dan berada di area gereja. Kami mengundang Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya beribadah bersama My Home Kids. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, bahkan pelayanan diakonia lainnya, gereja dan sekretariat telah menyediakan layanan doa tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Diakonia lainnya akan diadakan seminar keluarga dengan tema Membangun Keluarga Bahagia dan Kuat dalam Tuhan. Seminar ini akan dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 26 November 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Bapak Pendeta Jalia Mansinaga, MDiv. Seminar ini akan dilangsungkan melalui aplikasi Zoom Meeting dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Bapak Ibu dapat mengirimkan biaya pendaftaran ke nomor rekening BCA 380-146-7111 atas nama GBI Rawasari. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 467111 atas nama GBI Rawasari. Untuk WBI, Wanita Bethel Indonesia. WBI My Home akan mengadakan ibadah dan refreshing yang bertempat di Banyantri pada tanggal 20 November 2021 dengan dress code warna kuning dan jeans. Diharapkan untuk berkumpul di gereja pada pukul 9 pagi. Dan biaya pendaftaran dikenakan Rp150.000 per orang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Deliana di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Dikenakan Rp150.000 per orang. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Deliana Akan diadakan di nomor yang pemberkatan tertera di nikah layar kaca Saudara Anda. Juntriman Purba dengan Saudari Romauli Manulang SPDK pada tanggal 10 November 2021 di GMI Exaudi Dairi Sumatera Utara. Akan diadakan pemberkatan nikah Saudara S. Heri Sianturi STH dengan Saudari Lucia Oktaviani Manulang SM pada tanggal 20 November 2021 di Gereja Pentakosta Pagarjati, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Oktaviani Manulang SM akan diadakan pemberkatan nikah Saudara Bintang Maratur Panggabean dengan Saudari Multiana Sihombing SPD pada tanggal Senin 27 Desember 2021 di GBI Lobu Siregar 1, Siborong-Borong, Sumatera Utara. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat 1 Siborong-Borong, Sumatera Utara. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah diberkati firman Tuhan dari hamba-Mu. Tuhan terima kasih, sungguh suatu ucapan syukur kami yang berlimpah-limpah. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang selalu kami nikmati ketika kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih kami yang ada di rumah-rumah, baik juga kami yang ada onsite di tempat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami melalui pujian, penyembahan, dan juga firman-Mu. Bapa, kami bersepakat dengan umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami, berdoa bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang kami cintai, Indonesia di mana kami berada. Seperti firman-Mu berkata, berdoalah buat kotamu, berdoalah buat bangsamu. Saat ini kami berdoa berkatakan, shalom bagi Indonesia, damai sejahtera bagi Indonesia. Kami berdoa karena kami bersyukur memiliki pemimpin yang sudah Tuhan pilih bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi bersama Pak Maruf. Tuhan terus yang mengurapi, Tuhan terus yang memberikan hikmat bijaksana untuk terus membawa bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kabinet yang ada, MPR, DPR, baik juga gubernur, wali kota, camat, bupati, sampai Tuhan RT RW. Tuhan juga memberikan mereka hati raja-raja yang takut akan Tuhan, yang terus bekerja memajukan setiap daerah, dan supaya pemimpin-pemimpin ini bertanggung jawab dan mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kalau Indonesia ada di mata Tuhan, kami percaya ada kebangkitan di dalam setiap
ekonomi, baik setiap juga perdagangan, pendidikan, olahraga, baik juga keamanan, semua Tuhan diberkati, dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, kami bersyukur Tuhan, tanah air kami Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Tidak lupa kami berdoa untuk kota kami Tanjung Pinang, di mana kami berada. Kami perkatakan shalom bagi kota kami Tanjung Pinang, damai sejahtera, pemerintahnya diberkati, ekonominya diberkati, lautnya diberkati. Ada kemajuan yang terjadi bagi kota kami Tanjung Pinang. Tanjung Pinang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko bersama 4 wakilnya, diberkati Bapa dalam setiap pelayanan langkah dalam kehidupan mereka, baik kesehatan diterima di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Johan, Tuhan juga memberkati, dan setiap timnya yang ada di Singapura, Tuhan juga memakai mereka semakin luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami GB Mehom, Pak Irwan Wijaya bersama Ibu Nana dan kedua anaknya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kemanapun hamba-Mu melangkah di dalam menyatakan misi amanat agung. Tuhan, Engkau ada bersamanya Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kehidupannya. Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan juga Pak Aning ke dalam tangan Tuhan. Apa kami terus berdoa, kami terus minta di dalam nama Yesus. Pak Anen disembuhkan, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Berikan roh kekuatan, berikan roh sukacita buat Pak Anen dan juga Ibu Yuyu dan juga Ayu. Berkati mereka Bapa. Tuhan, kami topang hamba-hamba-Mu ini karena kami yakin Tuhan campur tangan. Mazmur 91 juga menjadi bagian setiap kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk diaken, part-timer, pengerja. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Lepas pribadi dengan pribadi, kami juga mengalami sukacita dan berkat yang dari Tuhan. Berdoa menopang setiap jemaat GB Mehom dimanapun saat ini berada, baik yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Apapun masalah, apapun tantangan, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka mengalami sukacita, kekuatan, tidak ada roh ketakutan, tapi mereka percaya keuangan, ekonomi, usaha pekerjaan dilawat, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bahwa di COVID-19 ini tidak ada lagi Bapa bagi jemaat Tuhan mengalami, tapi semua sembuh, sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, kami juga berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati 3 generasi bagi gereja ini Tuhan. Sekolah minggu, GC, baik dewasa muda, orang tua, Tuhan juga memberkati di dalam nama Yesus. Keluarga demi keluarga diberkati di dalam nama Yesus. Kami akan melihat perbuatan ajaib Tuhan sungguh dahsyat di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya seruan doa kami, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.